wabarakatuh. Selamat siang. Salam satu Indonesia. Semoga kita tetap satu. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Mutiara Nisa Nur Fajriah selaku moderator dalam acara debat mengenai Pilkada 2020. Yang saya hormati, narasumber kita yang pertama ada Ibu Farsya Aulia Putri. Kemudian di sini ada Ibu Fatihah Ramadhania. Kemudian kita kehadiran Ibu Alicia Najwa Soraya. Kemudian ada Ibu Cikwitita Amalia. Dan yang terakhir kita kehadiran Ibu Syifa Nabila. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana keseruan acara debat mengenai Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dalam keadaan pandemi. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib yang harus dilakukan saat pelaksanaan debat agar acara berlangsung dengan tertib dan efektif. Mohon diperhatikan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama adalah dilarang memotong pembicaraan karena setiap pembicara akan diberi kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, setiap pembicara hanya diperbolehkan berbicara maksimal selama 3 menit saja. Yang ketiga, dilarang menjatuhkan pihak lain dan berkata yang tidak pantas di acara ini. Dan yang terakhir adalah peserta debat diharuskan tertib selama pelaksanaan berlangsung. Apakah debat ini akan memanas? Tanpa perlu panjang lagi, mari kita mulai acara ini dengan Bismillahirrohmanirrohim. Silakan kepada narasumber pertama, Ibu Fatihah sebagai tim kontra untuk berbicara mengeluarkan opininya selama maksimal 3 menit. Lalu dilanjutkan oleh Ibu Alisa sebagai tim pro untuk berbicara selama 3 menit. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang sudah disebutkan, saya Fatihah berada di tim kontra pada debat kali ini. Topik kali ini memang mengundang pro dan kontra di antara kita semua. Tidak hanya kita, tentunya seluruh masyarakat pun sama halnya seperti itu. Saya ingin berpendapat mengenai topik kali ini, mengapa saya kontra terhadap topik ini. Rasanya benar Pilkada 2020 sudah seharusnya dibatalkan. Hal ini terkait dengan makin berkembangnya kasus COVID-19 di Indonesia yang tidak terkendali. Jika Puan mengatakan bahwa Pilkada merupakan alat untuk memperkuat penanganan COVID, justru saya berpendapat sebaliknya. Pilkada bukan alat untuk memperkuat penanganan COVID, tapi justru memperlemah penanganan COVID yang telah dilakukan pemerintah. Sedangkan, pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan terkait penanganan pandemi ini. Lagi pula, Pilkada tidak hanya sebatas saat pencoblosan saja, ada masa pra-pilkada, kampanye, pilkada dan pilkada itu sendiri. Semuanya melibatkan banyak orang, terlebih saat masa kampanye. Kampanye tidak mungkin tidak dilakukan secara meriah, bukan? Akhir-akhir ini, sudah banyak terlihat para pendukung paslon dan paslonnya itu sendiri mulai melakukan kampanye. Ada yang melakukan long march, ada yang melakukan seperti datang kebelusukan ke daerah-daerah warga, dan lain sebagainya. Walaupun menggunakan masker, tapi terkadang tetap saja masih ada yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Apakah para paslon bisa bertanggung jawab atas hal ini? Belum tentu. Banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan seperti contohnya masker digunakan secara benar sesuai tata cara. Ada lain juga yang tidak mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Lagi-lagi, apakah ada yang bisa bertanggung jawab akan hal ini? Masker saja tidak digunakan dengan baik. Bagaimana COVID mau turun? Dan bagaimana Pilkada tetap mau dilakukan dengan protokol kesehatan jika tidak adanya kepedulian seperti ini? Jika Pilkada tetap dilakukan, pemerintah seakan tidak peduli dengan kesehatan masyarakatnya. Negara tetangga seperti Singapura, New Zealand, itu bahkan
menunda pemilu mereka karena angka kasus COVID-nya yang makin lama makin meninggi atau tidak selesai. Padahal seperti yang kita tahu, Singapura, angka kasus COVID-nya itu berbeda jauh dengan Indonesia. Kebijakan himbauan yang dilakukan pemerintah kayak sia-sia. Seperti sia-sia saja. Kalau memang pilkada ingin tetap dilakukan, seharusnya ada peraturan sementara yang dibuat terkait pelaksanaan pemilu ini. Yang tentunya berbeda dengan peraturan sebelumnya, jika memang ingin tetap dilakukan. Tapi nyatanya apa? Tidak ada peraturan baru, tidak ada kebijakan baru terkait pemilu ini. Tetap dilakukan pemilu seperti saat sebelumnya, tidak terjadi pandemi. Terima kasih Saudari Tia, tapi kami dari tim Pro tidak sependapat dengan Anda, karena kami menyatakan setuju dengan adanya isu penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Alasan yang paling mendasar adalah hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih atau right to vote and right to be candidate. Sebagaimana yang kita ketahui pula, pemilihan harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, di hari libur atau hari yang diliburkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tepatnya di Pasal 4. Dan tidak mungkin kita membiarkan adanya kekosongan kekuasaan, padahal di kondisi seperti ini keberadaan pemimpin sangatlah diperlukan. Selain itu, meninjau dari WHO yang memberikan pendapat bahwa COVID-19 tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya, maka kami rasa tidak ada alasan untuk masih menunda pelaksanaan pilkada. Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 sudah dengan tegas mengatur kekhawatiran Anda. Dalam peraturan itu dengan jelas disebutkan beberapa aturan mulai dari pra-pemilu hingga pasca pemilu. Di antaranya adalah rapat partai politik atau rapat gabungan yang harus dilaksanakan secara daring. Sementara, untuk rapat yang tidak memungkinkan diselenggarakan secara daring, maka harus dilaksanakan di ruang tertutup dengan maksimal 50 peserta, sanitasi yang memadai, jauh dari keramaian, dan mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Kampanye juga tidak boleh dilakukan di tengah keramaian, yang berarti menuntut para kandidat untuk lebih inovatif. Pencoblosan di TPS pun ada peraturannya, seperti pengecekan suhu juga jumlah maksimal warga yang hadir. Peserta pilkada juga harus menandatangani fakta integritas untuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Berbicara tentang protokol kesehatan, justru hal tersebut yang menjadi salah satu alasan mengapa pilkada tetap harus diselenggarakan. Mengapa? Karena dengan terpilihnya wali kota atau bupati baru, maka pengambilan kebijakan publik dalam penanganan pandemi, terutama di daerah-daerah, akan lebih efektif. Pilkada sudah ditunda pelaksanaannya sejak September. Jika ditunda lagi, maka 270 posisi kepala daerah harus diganti dengan pejabat pelaksanaan tugas yang kapasitasnya terbatas. Hal tersebut akan membuat kerja pemerintah daerah menjadi lambat dan banyak ketidakpastian. Sementara, di masa pandemi ini, Pemda butuh bergerak cepat dan tepat demi memberi perlindungan bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, silakan untuk Ibu Farsha untuk menyampaikan argumennya selama maksimal 3 menit. Silakan Ibu Farsha, boleh dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Alisa atas tanggapan dan opininya. Namun, di sini saya ingin meluruskan dan menegaskan bahwa Indonesia sekarang menjadi negara yang kasus positifnya sudah mencapai tingkat darurat. Bagaimana kasus ini dapat teratasi jika pilkada serentak saja justru menjadi klaster baru penularan COVID-19? Nah, menurut kami kurang masuk akal jika di tengah pandemi yang sedang marak-maraknya terjadi, lalu melakukan kampanye tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Bahkan, menurut beberapa aktivis politik mengatakan bahwa pada umumnya daerah yang menyelenggarakan pemilihan tersebut memiliki kepala daerah yang masa jabatannya baru habis tahun depan, sehingga menurutnya tidak perlu gelisah bahwa akan terjadi kekosongan pemerintah terlampau lama. Nah, menurut data dari sindonews.com pada saat pendaftaran kemarin, 2 bakal calon bupati terpapar COVID-19, yakni Arsyad Kasmar, calon bupati Luwu Utara, dan Irwan Bahri, calon bupati Luwu Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih setelah mendengar argumen dari Ibu Farsha yang mengatakan bahwa kurang masuk akal jika di tengah pandemi ini melakukan kampanye tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana tanggapan Ibu Cikwitita? Silakan Ibu Cikwitita dijawab mulai dari sekarang. Baik, terima kasih.
Sebelumnya, saya ingin menggarisbawahi pendapat Ibu Farsya mengenai kampanye yang dilakukan oleh para calon yang menurut Anda bisa menyebarkan virus COVID-19 dan menjadi klaster baru. Tetapi berdasarkan data yang saya dapat dari bbc.com, bahwa KPU sudah menerbitkan revisi aturan dan di dalam pasal 88C ada aturan yang melarang kampanye dengan cara menciptakan kerumunan massa seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka. Ditambah dengan adanya penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan KUHP. Jadi dengan dasar hukum yang sudah disebutkan tadi, kampanye untuk Pilkada bisa tetap diselenggarakan. Alasan selanjutnya mengapa kami tetap setuju untuk diselenggarakannya Pilkada adalah anggaran yang sudah dicairkan oleh pemerintah untuk Pilkada tahun 2020 akan terbuang sia-sia, di mana anggaran tersebut mencapai 4,1 triliun, dan itu bukanlah nominal yang sedikit. Lalu seperti yang sudah rekan saya sampaikan mengenai keadaan saat ini yang justru bisa menuntut para peserta Pilkada melakukan kampanye yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan mungkin lebih efektif. Sebagai contohnya adalah bisa dilakukan kampanye door-to-door yang tidak menimbulkan kerumunan. Kampanye daring juga bisa dilakukan dengan cara memberikan informasi di sosial media atau bahkan melalui virtual meeting yang diadakan dengan platform Zoom atau Google Meet. Untuk kampanye daring sendiri, KPU sudah berkoordinasi dengan Kominfo dan berbagai platform media sosial lainnya, seperti Facebook dan Instagram, untuk bisa mengawasi berita-berita hoaks yang bisa mengganggu jalannya kampanye. Oleh karena itu, sekali lagi kami mendukung diselenggarakannya Pilkada 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Cikwitita atas argumen yang luar biasa. Silakan Ibu Syifa untuk memberikan argumennya dengan sebaik-baiknya. Silakan Ibu Syifa, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Saya sebagai pembicara ketiga dari kubu kontra, menarik kesimpulan bahwa prioritas kita saat ini adalah menangani COVID-19 yang tengah mewabah dan menunda pelaksanaan Pilkada tahun ini. Seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, tetap melaksanakan Pilkada tahun 2020 ini bukanlah keputusan yang bijak. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 yang semakin memburuk justru akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah ancaman terhadap kesehatan warga. Sebagaimana yang kita ketahui, sejumlah aktivitas dalam proses Pilkada akan menimbulkan kerumunan orang. Proses kampanye misalnya, yang akan melibatkan banyak pihak. Namun apakah proses kampanye yang dijalankan atau dilaksanakan secara online atau daring akan berjalan secara efektif dan efisien, dan akan menjamin masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini? Saya rasa tidak. Untuk masalah COVID-19 ini saja pemerintah sudah kewalahan dalam mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Apalagi jika ditambah lagi dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini yang juga akan melibatkan banyak orang. Itu baru mengenai kampanye, belum lagi mengenai pencoblosan. Lalu ada perhitungan suara yang juga membutuhkan banyak orang untuk atau sebagai saksi. Apakah mungkin perhitungan suara juga akan dilaksanakan secara daring atau online? Saya rasa juga tidak. Justru hal tersebut akan mengurangi transparansi dan kredibilitas dari pilkada itu sendiri, dan akan rentan terhadap kecurangan pilkada dan peretasan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keputusan menunda Pilkada tahun 2020 ini adalah hal yang tepat. Sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 201A ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang juga menegaskan bahwa Pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Ibu Syifa atas argumennya yang sangat luar biasa. Silakan kepada Ibu Cikwitita untuk memberikan argumen yang terakhir untuk menutup perdebatan hari ini. Silakan Ibu Cikwitita, mulai dari sekarang boleh. Baik, terima kasih. Kami tetap percaya bahwa Pilkada tahun 2020 harus tetap dilaksanakan. Mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang penduduknya memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Selanjutnya, dengan keadaan pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, kita tidak bisa membiarkan adanya kekosongan kekuasaan. Terlebih lagi, anggaran dana yang sudah disediakan dan dicairkan oleh pemerintah untuk Pilkada tahun ini sejumlah 4,1 triliun akan terbuang sia-sia apabila Pilkada ditunda. Dengan adanya pergantian kekuasaan juga bisa membuat penanganan COVID-19 di daerah menjadi lebih efektif. Lalu, seluruh peserta Pilkada juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan tidak boleh berkumpul, serta ada dasar hukum yang menyatakan mengenai sanksi bagi pelanggarnya. Kampanye yang tim oposisi anggap akan menjadi klaster baru dan memperparah penyebaran virus bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih inovatif, kreatif, dan efektif, seperti halnya melakukan kampanye door-to-door dan melakukan kampanye daring melalui media sosial atau platform meeting online seperti Zoom dan Google Meet. Jadi, dengan alasan-alasan yang sudah kami paparkan, kami sebagai tim pemerintah tetap mendukung dilaksanakannya Pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Terima kasih. Setelah mendengarkan perdebatan yang cukup menegangkan barusan mengenai Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan tidak lama lagi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 ini ternyata telah muncul pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang tidak menyetujui pelaksanaan Pilkada dikarenakan dunia, terutama negara Indonesia, negara kita, masih diserang oleh virus corona yang mungkin virus tersebut akan menyebar lebih luas jika kita melaksanakan Pilkada. Juga ada beberapa pihak yang menyetujui pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini karena agar sistem politik terus berjalan. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Kami harap kami dapat menemukan jalan terbaik untuk Pilkada 2020 ini. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Cukup sekian dari debat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu Indonesia.